Tapi sebenarnya satu hal yang aku rasakan dan ini jauh dari ekspektasi aku ketika aku mau lanjut studi. Kata yang pertama, strawberry. Teman LPDP itu tidak menyediakan beasiswa. It's actually a very famous school in California. Negeri Paman Sam atau Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang cukup diminati mahasiswa dari berbagai negara untuk melanjutkan pendidikan. Didukung dengan 7 kampusnya yang masuk dalam jajaran 10 besar perguruan tinggi terbaik dunia, menjadikan negara ini semakin menjadi incaran utama mahasiswa dari berbagai negara. Salah satunya adalah Indonesia. Untuk mendukung impian mahasiswa Indonesia berkuliah di kampus terbaik Amerika, United States Agency for International Development atau USI bekerja sama dengan Future US Student menyelenggarakan Future US Student Campus Roadshow di Auditorium Mokhtar Yadi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada 19 Februari 2024 lalu. Pada kesempatan ini, Waita Tiri, alumni sastra Jerman Universitas Indonesia angkatan 2012, menceritakan pengalamannya berkuliah di kampus terbaik Amerika, yaitu Harvard University. Ia mengatakan ada banyak jalan diterima di Harvard dan menjadi mahasiswa berprestasi bukanlah satu-satunya cara, karena ia pun bukanlah seorang mahasiswa berprestasi selama berkuliah di Universitas Indonesia. Dan pesan dari aku adalah aku bisa gitu. Aku orang Indonesia, orang biasa itu bisa. Dan aku nggak mungkin, aku tuh bukan orang luar biasa, aku nggak mapres. S1 IPK aku nggak cum laude. Aku belum pernah kayak student exchange atau apa-apa, dan aku bisa gitu. Dan aku ngerasa itu harusnya jadi alasan buat teman-teman untuk mengejar gitu apa yang diinginkan. Waita Tiri juga menegaskan tidak ada batasan dalam belajar. Hal itu pula yang mendukungnya untuk melanjutkan pendidikan di Harvard Graduate School of Education untuk meraih gelar masternya meskipun terpaut 6 tahun sejak lulus dari sarjana. Untuk menempuh pendidikan magister di Amerika Serikat, terlebih jika mengajukan beasiswa, tentunya calon mahasiswa perlu mengikuti serangkaian proses seleksi. Dan salah satu proses seleksi tersebut adalah personal statement. Personal statement berfungsi untuk menjelaskan kepada panitia beasiswa cerita singkat terkait bagaimana prinsip dan kepribadian calon penerima beasiswa. Miss Brown, delegasi dari California Institute of Arts, menjelaskan bagian kesimpulan atau penutup dari personal statement merupakan bagian yang cukup penting. Pasalnya, pada bagian inilah calon penerima beasiswa bisa menekankan kenapa dirinya layak diterima dalam beasiswa yang diajukan. I believe that the most important part of writing a personal statement is probably the conclusion. When you're thinking about, am I accepted? Am I rejected? Because the conclusion is the opportunity to summarize everything that you've talked about. So you can include some of your points from the middle, some from the beginning, and it's really a good opportunity to explain why you deserve the scholarship. Dalam kesempatan ini, setiap peserta diminta membuat personal statement yang setelahnya diulas langsung oleh Miss Brown dan disaksikan oleh peserta lain. Remy Rohadian, Chief of Party USI teman LPDP menyebutkan kegiatan ini bertujuan memberikan informasi mengenai persiapan kuliah di Amerika Serikat bagi para mahasiswa Indonesia. Harapannya, para mahasiswa bisa memilih universitas yang terbaik dan cocok dengan kebutuhan ilmu yang ingin dipelajari dibandingkan hanya berfokus pada label universitas. Dan tentu saja yang paling penting adalah memilih best fit. Jadi tidak harus semua orang berbondong-bondong melamar ke Harvard atau Stanford, tapi mereka juga perlu informasi, ada bidang-bidang studi yang sebetulnya tuh bagusnya di universitas lain gitu. Tidak hanya seminar, kegiatan lain berupa perlombaan spelling bee dan kompetisi pembuatan video bertemakan rencana hidup di Amerika Serikat dengan total hadiah 12 juta juga menambah daya tarik penyelenggaraan seminar ini. Melalui seminar ini, Zidni, mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2022, mengetahui lingkungan belajar yang diterapkan di Amerika Serikat sangatlah bagus karena tidak ada satu mahasiswa yang menonjol di kelas. Kak Waita Tiri bilang kalau dari penyampaian dosennya membawakan materi dan juga pembelajaran di kelas tuh
tektokan, jadi nggak ada satu murid yang benar-benar menonjol daripada yang lainnya, dan itu jadi insight yang menarik sih kalau lingkungan belajar di sana sebagus itu. Kedepannya, USAID dan Future US Student akan mengadakan acara serupa di universitas lainnya di kota-kota besar Indonesia. Tim Liputan TVUI.